Gila, Kurvasut itu 3 baris loh kemarin koreonya, dan gue nggak tahu berapa duit yang udah mereka habiskan. Ini termasuk yang paling wah dibanding yang pakainya selama gue lihat deh, sampai 3 baris full koreo. Mereka ngeprint atau ngecat bahan itu juga perlu effort. Ya gue ngeliat sih lebih Milan itu sangat-sangat mengecewakan Kurvasut sih dengan koreo yang sudah sedemikian megah ya kalau gue bilang. Ciao, benevento a football, a pinball, opinioni sul calcio. Di nuovo con noi prima di iniziare ci congratulatiamo con il 20° campione internazionale della stagione. Campione, ole ole ole, campione, campione, ole ole ole. Tadi itu openingnya pinball tapi bahasa Itali sama mengucapkan selamat ke Inter atas gelar ke-20. Iya, maksudnya paham gue tuh ada Campione lah ya. Calcio, Campione, Inter, Calcione, no Calciopoli, no. Tapi ini ngomong-ngomong pada kemarin fans Milan ini kok pada kagak dateng. Yang satu memang abis nobar dan ya sepertinya masih dalam keadaan syok ya karena diomongin di Twitter. Yang satu lagi ada ini. Tapi lagi mabok syuting atau mogok syuting. Mogok. Bapak, aduh. Nggak mau. Oke, kita lanjut membahas. Sorry, masih minta dibujuk. Tapi daripada membuang-buang waktu. Jadi mau ikut atau enggak ini? Dibayar loh ini hari ini. Let's go. Bara del Pioli. Buat maki-maki Pioli aja nggak apa-apa. Abbiamo. Kita ngobrol dulu lah. Pioli Vergonya. Tapi udah masih dipecat kan? Mayale. Udah set tapi akhir musim tetap. Sabar. Ya kan tanggung 5 pertandingan Sabar. doang. Sebelum kita mulai, mari kasih keselamat dong. Selamat. Selamat Bapak Aldi. Saya menyerahkan gelar Serie A dari musim 2022-2023 ke Aldi ke musim berikutnya. Selamat. Sama-sama di juara 33 juga kan? Betul, sama-sama juara ke-33. Berapa? 19 ya? 20. Kan ada di depan ini. Ini dong. Memang kita cinta angka 3 gitu. Pokoknya apa kok cinta ketiga? lah kan apa juara ke-33, Scudetto ketiga. Aduh. Yaudah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa kayaknya nanti ditaruh di selip geser dikit dari gambar 20 ini ya. Nanti ada link Saweria. Seperti biasa, jangan lupa. Kalau nggak ada di sini, paling biasanya di deskripsi. Dan biasanya nanti di tengah konten, kita bakal bahas atau bacain komentar-komentar dari La Saweria. Karena itulah privilege orang punya duit. Pasti kita dengarkan. Kalau yang nggak punya duit gimana? Hah? Aduh, udah ada brand lagi. Ya oke. It's okay. Tolong itu aja sensor nanti ya. Sebelum kita lanjutin ke Jakarta 33 karena mungkin teman-teman juga udah banyak yang nonton dan udah lihat lah ya highlightnya. Mungkin kita bahas sedikit tentang hot news. Ini yang pertama itu, mohon maaf ya mata gue minus jadi nanti tolong dibacain. Ini apa namanya berita tentang jadi banner di pertandingan kemarin sih. Yang semalam ya. Yang semalam karena kayaknya banyak banget banner dan yang gue inget itu ada masalah nyindir ke Juventus juga. Kasihan fans Juventus main kagak di situ tapi kena sindir juga. Yang tikus-tikus itu ya? Ada banner rombongan dari Ciseeng juga kan? Aduh, rumah mak gua. Itu rumah mak gua. Ya tapi emang di setiap derby pasti ada Korea menarik dari kedua tim ya. Ini kan sebagai tuan rumah Milan lebih mengeluarkan Korea terlebih dahulu tuh. Itu Bang kalau nggak salah yang tikus itu bukan sih Bang? Pokoknya yang Inter dapat bahasa Italia itu apa? Yang kemarin apa? Bahasa Italinya no so destino e o seu pesade. Bukan itu yang Milan. Itu yang Inter kalau yang Milan. Latinos. Latinos colocam a segunda estrella da Inter. Itu kata-katanya tuh. Itu ngebahas kayaknya masalah Calciopoli yang 2006. Jadi kayak dibantuin saya dapat 20 tapi ada satu dari tikus itu. Dari apa namanya giveaway lah kata-katanya. Kan gambarnya tikus yang ngasih apa namanya naruh bintangnya di situ. Betul. Dan sebenarnya ada juga satu lagi mungkin nggak sempet ke highlight dari Kurvasutnya Milan itu ada ngebahas
kayak lu sekarang udah sama kayak Juventus gitu, sama-sama menghalalkan segala cara untuk mungkin itu secara summary ya, bahasa spesifiknya gue juga agak lupa, baru tadi belum lama lah gue baca di Twitter juga dia ngebahas begitu. Menurut lu ini hal yang biasa lah ya, maksudnya apalagi lu berdua kan, atau Inter dan Milan kan rival sebenarnya. Untuk hal ceng-cengan di luar, maksudnya di luar kayak gini, kita juga hari-hari sebenarnya pasti ada ngebanter aja gitu sama satu sama lain. Buat gue sih hal yang normal, dan buat gue kalau lo sampai itu take it personally sih kayaknya agak aneh, apalagi sampai misalkan adu pukul ya, kayak terlalu lucu sih itu buat gue. Kalau ada yang beneran sampai fans Milan sama Inter pukul-pukulan gitu di jalan, gue ketawain sih. Iya, tapi kalau sekarang mungkin ya Milannya kemarin nih makanya lagi nyari-nyari nih apalagi nih yang bisa gue cari jadi bahan-bahan, dan kayak terakhir ini jadi yang 18+1 sama dengan 20 akhirnya kan, yang jadi yang lagi rame di Twitter atau di sosial media sekarang. Kalau menurut lo di Bang Barade, menanggapi sedikit aja lah, menurut lo cool gak sih, maksudnya kayak gaya-gaya kayak gini? Kedua tim ya, menurut gue kan semuanya kan dua-duanya ada balas-balasan kan? Yang bawa Juve-nya sih mungkin kurang etis ya, maksudnya tapi kalau ke Inter ya memang dua kubu ini yang bertanding saat kemarin kan, jadi ya ini hal yang wajar. Cuma yang gue menyoroti sih sebenarnya, gila Kurvasut itu 3 baris loh kemarin koreonya, dan gue nggak tahu berapa duit yang udah mereka habiskan. Ini termasuk yang paling wah dibanding yang pakainya selama gue lihat deh, sampai 3 baris full koreo. Mereka ngeprint atau ngecat bahan itu juga perlu effort. Ya gue ngeliat sih lebih Milan itu sangat-sangat mengecewakan Kurvasut sih dengan koreo yang sudah sedemikian megah ya kalau gue bilang. Tapi menurut lo ya nanti kita mungkin akan bahas sedikit ya. Lu ngelihat dari pertandingannya kan oke dong ya, maksudnya nggak separah pertemuan pertama lah ya. Ya itu yang paling penting kan itu sebenarnya. Dan menurut gue juga udah agak ada perlawanan. Terus gue tambahin lagi satu, jadi gue baca juga di Twitter ngecengin masalah Copa sama Serie A yang kayak pertama pada saat Milan juara ya lu pemain ya waktu itu pemain Milan yang lagi ada banner juga, terus dibilang ya pokoknya lu masukin deh tuh piala Copa lu ke pantat ke bokong. Nah, terus dibalas lagi. Tapi ini sama fans Inter sama main. Tapi maksud gua sarkasnya Inter sih ini menurut gua juara banget sih. Dia bilangnya ya tapi lo nggak bisa masukin apa-apa kan ke bokong lo, soalnya Coppa Italia juga nggak ada gitu. Buat gue lucu sih, banter-banteran gitu buat gue lucu selama nggak overuse. Hari ini sih gue terlalu banyak lihat fans Inter ngomong di X ya, maksudnya jadi kayak gue lagi mau cari berita-berita Napoli jadi susah gitu. Itu doang sih lagi, jadi bikin susah. Yang nggak Serie A juga sekarang jadi pada ikut-ikutan juga, maksudnya yang lagi emang lagi hype-nya juara Serie A musim ini kan. Terus sampai Juventus juga ikut-ikutan tuh, Agnelli nge-posting tanggal Juventus dapat 20 Scudetto itu tanggal 16 Mei 1982. Jadi yang udah lama banget gitu, jadi kayak pengen ngebanding-banding aja. Lu baru dapat sekarang, gue udah nyebur dari kapan tahu gitu. Yang paling kasihan sih memang di tahun lalu Napoli tidak diajak ya. Napoli Scudetto tuh sepi semua Twitter tuh. Jadi ya sudahlah, it's okay lah. Setelah bahas tadi Inter sedikit ya sama Milan masalah Koreo tadi, ngebahas salah satu pemain legendnya Napoli. Ya biarpun main di Primavera ya, dia pindah atau Fabio Cannavaro resmi jadi ditunjuk sebagai allenatore-nya Udinese dan kemungkinan bakal main di Bologna ya dia nanti. Langsung lawan Bologna ya. Jadi nanti di Giornata 34 ya dia start bakal ngelatih pertama kali, dan ini harusnya jadi pelatih ketiganya ya. Pelatih lupa deh, kan terakhir Ciovi kemarin ya. Iya, kayaknya awal musim kan juga Sotil ya, berarti ketiga sih. Musim ini juga ternyata mesti diakui Udinese juga menyukai angka 3 ya. Dan biasanya dengan pergantian 3 pelatih tidak pernah membawa hasil yang positif. Ya, tapi gue berharap banget sih Cannavaro bakal ngasih tren baiknya di sisa Giornata, at least Udinese nggak degradasi, at least juga memperbaiki CV-nya Cannavaro kan setelah terakhir ngelatih di Liga China dan Benevento kalau nggak salah. Setelah dari China dia Benevento, seinget gue ya, gue agak lupa sih. Harusnya Milan ikutan nih ganti pelatih. Tapi dia berarti pertama kali ya kan dia ke Serie A ya? Serie A, melatih tim Serie A ya. Sebelumnya tim Serie B sih inget gue. Oke. Itu sedikit masalah breaking news atau berita-berita di pinggir lapangan. Kita bahas sedikit masalah hasil dari Giornata 33. Dimana ya kalau ngelihat dari klasemen yang paling menarik memang perebutan zona Liga Champions ya di posisi 3 sampai 5. Gue mungkin masih bisa bilang 7-8 masih punya potensi yang sama untuk bisa merebutkan posisi 4 dan 5 sih.
mungkin gara-gara ada Napoli di apa? Enggak. Gue berharap kemarin Torino tuh menang, tapi kesayangannya kan seri. Kalau dia menang kan ngegeser posisinya Napoli dan Fiorentina kemungkinan juga masih ada one game in hand, masih ada sisa satu pertandingan, dia masih bisa naik, Napoli turun ke 10. Itu sih harapan gue sebenarnya, karena at least biar musim depan Napoli berbenah dan dia sadar lah bahwa strategi transfer yang lo lakuin tuh nggak banget gitu. Ya itu aja lah pokoknya. Ya sisanya mungkin nanti teman-teman bisa research di Google juga ya, maksudnya klasemen sementara seperti apa. Kita masuk ke pertandingan pertama. Siapa yang dibahas ya? Ya Allah, langsung Napoli. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau begitu dengan beban yang begitu berat, saya harus membawakan berita mengenai Empoli dan Napoli. Seingat gue juga lo ngebahas kayaknya Empoli yang menang ya dia. Di apa namanya di pembahasan Giornata yang sebelumnya ya, di preview, dan memang terbukti. Kebetulan saya tidak ikutan preview bukan karena saya tahu bakal kalah ya, tapi memang ada urusan pekerjaan. Tapi ngelihat dari pertandingan ini, Bang Bara, gue bisa ngambil summary-nya sebenarnya adalah Napoli ini kayak macan rompong sih. Kita tahu dia punya kapabilitas seperti apa, kita tahu semua kapabilitas pemainnya seperti apa dan yang ditampilkan di lapangan gimana. Tapi eksekusinya menurut gue sih nol besar sih di pertandingan kali ini. Dengan penguasaan possession 73% dan ini adalah kejadian mungkin udah sampai 8-10 kali bahwa di 15 menit awal Napoli gak pernah bikin gol dan kecolongan pertama. Dan dari situ hancur semua pola permainan Napoli. Passing sampai depan mau ngapain bingung. Banyak banget kejadian wasting opportunity yang kejadian, dan mungkin gue sedikit bahas di luar lapangan karena kalau ngomongin teknis, to be honest, teknisnya buruk banget di lapangan, kayak nggak layak untuk diomongin sih buat gue. Di luar, gue harus ngomong Alberto Cerri itu udah 8 tahun nggak golin Serie A. Dan habis itu langsung diganti, maksudnya cedera. Jadi kalau nggak cedera sih feeling gue 2 gol sih kayaknya brace. Dan itu dipinjemin dari posisinya Como. apa sih? Striker. Dia dulu tuh golin. dia dulu wonderkid Bang Bara kalau dia tuh di Parma dulu. Pernah juga kan ya? Enggak, di Napoli enggak pernah Alberto Cerri. Dia pokoknya di Parma terus 8 tahun nggak golin. 8 karena waktu itu cedera panjang, terus memang lebih banyak dimainin di tim Serie B, Serie C. Jadi memang udah lama nggak main di Serie A. Terus ngegolin, dan ini dipinjemin dari Como. Jadi kita aja udah tahu gitu, striker pelapis gitu buat ngelapisin Cancellieri. Kalau nggak salah ada beberapa striker yang cedera juga, seingat gua. Destro masih di Empoli Destro tapi juga udah gak dimainin lama banget. Jadi dia sebenarnya pelapis keberapanya. Pernah beberapa kali main jadi starter. Di Milan dimainin tapi Destro. Milan dimainin. Dan di sini gue akuin Empoli bermain sangat sistematis, maksudnya dia tahu kelemahannya Napoli apa, dia ngambil inisiatif cepat, berhasil bermain lebih rigid, bermain lebih rapi. Jadi dan beberapa kali dia ngelakuin counter lumayan efektif, dan dia ada satu big chance yang harusnya dia bisa konversi jadi gol. Jangankan itu, sama-sama ini dua tim punya satu shot on goal, tapi yang membedakan memang pada saat golnya Cerri itu back gak ada yang bereaksi, posisinya jelek semua. Di luar lapangan tadi gue tambahin sedikit, di luar lapangan babak pertama habis, ADL masuk ke ruang ganti, katanya ribut. Intinya satu tim itu ribut. Si Nathan kemarin jadi kan diganti ya babak kedua. Nah itu mau dijadiin kambing hitam untuk kekalahan Napoli lah. Intinya jadi kayaknya kemungkinan kalau gue baca di beberapa media ada beberapa pemain yang ngehasut lah. Intinya ada orang yang niat main sama nggak niat main. Yang nggak niat main nge-influence ya supaya ya kita cari kambing hitam aja nih buat disalahin. Iya. Dan akhirnya news terakhir adalah kemungkinan tahun depan bisa jadi semua pemain dijual. Ada potensi untuk ke situ. Jadi nggak ada pemain kan pakai Primavera dong. Iya, sebulan itu omongan gue dong. Problematik ya. Problematik. Makanya kemarin tadi gue ngebales di tim apa namanya Interista layar kaca siapa ya? Oke ya, semoga musim depan bisa bersaing. Jawaban gue kalau Napoli masih bisa mau main bola ya musim depan gitu kan. Ya, Napoli suruh daftar polisi aja. Iya, basketnya bagus loh. Biar main di Bayangkara. Basketnya Napoli bagus. Makanya gue kayaknya musim depan dukung basketnya Napoli aja. Sisanya oke, gue nggak bakal mau bahas terlalu banyak Napoli. Ini Napoli merusak prediksi skor gue. Minimal gue biasanya kalau di match tuh di episode tuh minimal 2 bener. Enggak sih. Harusnya bisa seri. Napoli itu goblok banget. Itu sih aibnya sepak bola Italia sih. Juara Serie A paling bapuk coy. Itu udah jadi fakta dan data kan. Ya udahlah, jadi nggak usah bahas lama-lama lah. Skip Bapak produser. Saya tidak mau bahas dia lagi, terlalu banyak emosi saya bahas. Oke, next pertandingan ada Cagliari dan Juventus yang dimana mengejutkannya sih kalau gue lihat Juventus
berhasil dibobol 2 kali dan mengejutkan keduanya adalah Juventus berhasil comeback untuk menyamakan kedudukan. Mungkin gua nggak terlalu bakal banyak bahas di Bintang kemana ini kan? Bintang kenapa? Oh iya bintang. Kita kasih Kasih tahu kita. Ntar katanya masuk kena Tomcat katanya. Tapi Jakarta Barat coy. Ini fotonya ntar ada nih mukanya. Foto bintang kena Tomcat. Oke. Iya, jadi gue heran juga maksudnya lagi banyak lagi. Tapi kan gue terakhir dengar Tomcat itu 2014 atau 15. Apartemen gue juga kadang suka ada Tomcat lagi sekarang ya. Emang dari dulu, cuman kayak kasusnya cuma kayak booming-boomingan doang. Udah dibahas ini kenapa jadi bahas Tomcat? Ya sudah GWS lah buat bintang. Oh, iya, Semoga GWS. bisa secepatnya balik lagi untuk membahas Serie A walaupun mungkin udah keluar dari posisi 4 Juve-nya nanti ketika udah dia balik ya. Tapi kalau gue lihat pertandingan kemarin Cagliari, gue agak mau revisi dikit. Ternyata kemarin kalau nggak salah gue prediksi Napoli itu Empoli itu seri bukan kalah. Tapi yang kalah itu justru Juve. Nah jadi ini kebalik nih. Jadi Juve-nya justru yang seri. Padahal hampir kalah juga kan sebenarnya. Walaupun gol Cagliari juga penalti, tapi penalti memang menurut gue ya wajar lah. Maksudnya ya layak lah penaltinya. Dan seperti biasa sebenarnya Juve punya banyak peluang juga, punya banyak big chance dari Vlahovic. Akhirnya juga ada 1 gol dari Vlahovic juga. Dan yang terakhir itu sih agak hoki-hoki juga ya, itu gol bunuh dirinya, gue lupa siapa, Dosena ya, pemain udah senior juga sebenarnya kan ya, membuat gol bunuh diri. Dia masuk sebagai pemain pengganti kalau salah apa dari awal ya, gue lupa. Dosena itu dari awal, iya. starter. Iya, jadi memang bukan permainan yang bagus dari bakar dong gitu. Ngetes anti api apa enggak? Ngapain sih? Bukan permainan yang bagus dari Juventus lagi-lagi, tapi gue justru di sini melihat Cagliari-nya sangat layak untuk tidak untuk layak bertahan lah, tidak degradasi. Karena dari beberapa pertandingan terakhir lagi-lagi kita bilang Ranieri selalu memberikan hal bagus di akhir musim gitu. Seperti tahun kemarin ya hampir nggak naik juga kan, nggak ada promosi ketika di Serie B, dan ini dia membuktikan kalau mereka layak bertahan. Dan yang gue bilang lagi, tim-tim yang di bawah sekarang kan 11 sampai 20 tuh masih ada possible untuk degradasi ya. Kalau nggak salah dari Monza sampai sekarang 20 Salernitana itu masih bisa degradasi, dan Cagliari udah dalam mode gigi 4 sih dalam hal-hal kayak gini. Mereka nggak membuang-buang kesempatan, minimal 1 poin melawan tim besar itu udah bagus buat mereka. Ya, good banget. Dan di sini good thing-nya adalah Gianluca Gaetano golin. Iya, Lagi setelah sekian lama. Pemain ya. Napoli. Akhirnya pemain Napoli membuktikan kelasnya ya di luar Napoli. Musim depan dia yang main, yang lain dijual. Katanya begitu, jadi starter sama Eli Caprile-nya Empoli juga. Terakhir golin Gaetano kapan? Nonton Inter jangan-jangan waktu tahun lalu? Februari. Musim ini golin juga. Pas dipinjemin ke Cagliari dia sekarang udah 3 atau 4 gol. 1 assist, 4 gol. Gua lupa, kayaknya 3 atau 4. Tapi oke lah performance-nya. Oke, sebelum kita bahas yang selanjutnya, saya mau membacakan sedikit. Banyak nih. Saya juga kaget, Saweria lumayan ramai ya, kalau boleh memungkinkan di Zoom karena makanya ada Agnes. Oke. Oh, ada dulu gitu. Apa nih? Dingin Inter kan. Gue sama dingin dong ini, gue dikasih es teh nih. Dibayarin Aldi ya, thank you Aldi. Ini masih sisaan es teh kemarin jualan ini di Takjil. Thailand Market. Thailand Market. Thank you. Thank you kok. Sama di Zoom kok mata saya minus sih, makasih kok. Ini lumayan nih buat mendinginkan kepala nih. Lagi panas banget. Ya. Gimana gua Bang Bara tolong lah. Oke, kita bacakan yang pertama itu pertama. Ini email udah disensor kan ya? Oh, dari bawah. Ini dari bawah ya bacanya ya? Iya. Oke, yang pertama itu dari Juple. Tanggapannya tentang prediksi part 1, part 2, part 3 fans sebelah yang masih ngarep juara. Sama Bang Aldi, sombong dong. Sombong nih, udah sombong. Mas Aldi sudah boleh sombong. Bang Aldi sudah sombong ya. Juara merayakan, yang kalah menjelaskan. Gue suka nih. Bang Arnold kembali, Bang Arnold Swasdiningrat. Sorry. Tentang Milan lo. Bacain dari Milan nih. Tumben lo ada fans Milan yang punya duit. Gede banget loh ini. Thank you banget loh Bang Reski. Thank you. Bekasi. Oh, dia tahu. Emang teman lo ini? Enggak. Oke, Tapi namanya banyak. Oke, Forza Milan dari Bekasi. Kira-kira Milan beli striker siapa di musim depan dan kira-kira siapa yang paling cocok? #Pioli out. Semangat Pundit Pin Sport. Thank you. Karena lu setuju Pioli out, gue semangat.
Siapa striker? Ini gua ya tetap dengan yang prediksi kemarin ya antara Benjamin Sesko atau Zirkzee. Dua itu sih sama si Guirassy-nya Stuttgart. Cuma kalau dari gua pribadi, sama si yang pemain yang itu yang dari Swedia Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Kalau gue sih suka Zirkzee ya, tapi kalau balik lagi kalau ternyata duitnya masih menghemat-hemat nih si Cardinale, gue rasa opsi si Gyökeres bisa jadi pilihan karena dia tipenya bukan target man dalam artian walaupun badannya lumayan tinggi, nggak nyampe 190 tapi dengan punya striker yang lumayan bisa nyundul tapi juga bisa lari cepat. Akselerasi itu sangat mantap sih untuk dimiliki Milan. Itu Bang gitu, Reski ya. Mantap. Terima kasih atas atensi dan juga duitnya. Goks. Goks banget lah pokoknya lah. Dan ini 3 terakhir nih kalau nggak salah tadi malam nih. Jadi tapi nggak sorry, kita satu bacain. yang Bang Arnold bukan semalam. Iya. Dia dari minggu lalu Forza Pinsport. Thank you Bang Arnold. Reguler Bang Arnold. Bang Arnold selalu reguler. Thank you banget. Yang kita apresiasi memang ya apapun nilai ya. Dan dari Saweria ini juga kita apresiasi banget. Dan ini dari live semalam yang kebetulan adminnya memang katro, gaptek, ngakunya orang IT tapi nggak bisa nongolin Saweria. Beda sama saya ya kan. Oke, yang pertama itu dari Tony Cruz. Buka baju kalau kebobolan. Buka nih sekarang nih, kan kebobolan 1. Nanti Reja. Udah, thank you. Yang kedua Dadang. Semangat om-om, keren live-nya. Inter keren, cok. Oke, thank you. Karena ini barengan juga sama Beli Ngomin juga kan ini. Iya, bareng Beli Ngomin, Ceking Gita. Jadi ya, saingannya banyak. Yang lain udah ratus-ratusan, kita kayaknya belum 100. Tapi thank you. Yang penting udah stay sama kita hampir 2 jam lah. Iya, dan gue sih cukup yakin itu semuanya nge-live ketiga-tiganya sih. Iya, ada 3 HP di Iya, 3 device HP ya. atau 3 device dia split lah ya. Terakhir, Taufik Hidayat. 22 April, hari ulang tahun ke 38 tuh apanya? Dianya. Ulang tahun dia. Oke. Selamat ulang tahun Mas. Selamat ulang tahun Mas Taufik Hidayat. Semoga gornya semakin rame ya. Dan juga 22 April Inter Milan Scudetto ke-20. Terima kasih Forza Inter. Thank you. Thank you Bang Taufik Hidayat. Semoga di DPR juga sukses ya. Oke, pertandingan berikutnya yang tidak disangka-sangka, yang tidak dinyana-nyana. Sebenarnya ini ada fans Roma kesayangan kita kebetulan masih tidak hadir ya, nemenin temennya kena tomcat. Yaitu Roma yang secara mengejutkan harus terbongking dari Bolonya dengan skor yang buat gue sih cukup mengejutkan dan tidak mengejutkan di sisi lain sih. Karena Bolonya juga lagi cukup on fire, yaitu 1-3. Mungkin gue tanya Bang Bara deh, karena memang ini juga kayaknya starter pertamanya Tammy Abraham setelah berapa bulan ya? Tadinya kan cuma pelapis. Lukaku ini gue nggak tahu kemana ya, kemarin nggak dimainin soalnya. Lukaku dia masih ngeliat Inter juara dulu. Oke, lanjut Bang Bara. Iya, mungkin Roma juga karena habis lawan Milan lumayan berpengaruh, tadi ada Lukakunya juga nggak main kan, terus memang si Mota membuktikan kalau memang dia lebih advance dari segi taktikal ya, karena memang permainan itu bisa mengantisipasi pergerakan pemain Roma, dan yang tentu saja itu yang paling cakep adalah mungkin layak Puskás Award nih, enggak deh. Salemaker. Tapi yang posisi juga keren. Karena gue dukungnya Salemaker. Oke. Gitu aja, karena saya juga udah males nonton bola yang lain. Tapi berarti ini adalah kekalahan kedua Roma di Serie A setelah lawan Inter kan. Langsung kalah pertemuan pertama itu, langsung menang-menang terus, kalah juga lawan Brighton doang. Itu juga lucu-lucuan lah ya kalahnya. Soalnya kalah lagi. Dan memang faktor utamanya mungkin faktor kelelahan. Terus ya striker mereka Tammy Abraham belum kembali ke performa terbaiknya lagi. Terus kalau nggak salah Pellegrini tuh Dybala atau apa, pokoknya kayak gue lihat tuh kemarin mainnya justru lebih sering jemput bola banget gitu, dari bawah banget, apalagi udah saat ketinggalan tuh, jadi dia ya mungkin nggak tenaganya habis ketika bawa bola duluan dari bawah gitu, jadi nggak maksimal pas di depan. Dan di sini juga Mike Siviller untuk pertama kalinya lagi bad day, jadi ya permainannya kurang meyakinkan pertandingan lain. Memang El Azoui itu kayaknya oke lah, maksudnya secara permainan. Gue mainin di FM sama FIFA, cuman gue nggak tahu bahwa bakal mainnya se-oke itu. Yang gue memang notice kan Giovanni Fabian, cuman dia juga masih pelapis juga, dia bekas pemain Inter ya. Kalau Fabian tuh bekas atau masih? Masih, tapi kayaknya buyback jatuhnya. Iya, buyback nanti. Kalau mau dibeli ya jadinya. Tapi masalahnya musim depan juga Inter bakal numpuk banget kan gelandang. Betul. Tapi di sini bolonya tanpa Louis Ferguson ternyata
masih baik-baik saja ya. Kemarin kan gue hampir di prediksi kemarin kan gue rasa kayaknya agak sedikit goyah, tapi ternyata Mota bisa menemukan maksudnya memanfaatkan El Zuzi dan Fowler menggantikan si Lars Ferguson di tengah juga dengan baik gitu. Dan akhirnya kayak nggak salah Zirkzee akhir golin lagi itu setelah sekian lama beberapa pertandingan tuh agak sedikit mandek. Dan di sini jadi kesini nggak sih? kagak tahu ntar Nanti kita undang Ben, ayo Ben. Pas ini ayo. pas Leverkusen ya, Leverkusen. Pandit Kolombia. Oke, dan ini pembahasan terakhir mega bintang super duper ultra duper match antara AC Milan dan Inter yang diwarnai 3 kartu merah. Gua mau satu-satu lah. Lo bahas. Nih gua nggak mau lo bahas Inter terlalu sering. Lo bahas Milan. Nanti Bang Bara bahas Internya. Menurut lo gimana Milan di pertandingan ini? Secara overall dulu dua tim pokoknya dua tim sebenarnya bermain cukup di babak pertama ya cukup intens sebenarnya. Cuman Inter memberikan Milan bola lebih banyak mungkin untuk ya memanfaatkan serangan balik ya melalui. Tapi yang gua heran ya ini gua di pertandingan kemarin belum tahu apa maksud Pioli masang Leo sebagai false nine. Nah, juga Pioli. Nah, tapi tadi akhirnya gue baca-baca di artikel dia sih bilangnya agar ada bisa menciptakan space, pokoknya bisa menyerang lewat space yang tersedia dari Leo yang menciptakan gitu lah. Pokoknya gue agak ini juga bahasanya agak kayak strike lah ya. Iya, mungkin gitu. Strike. Nah, pas di pertandingan kan gue kira bakal main di tengah tapi ternyata tetap ke kiri-kiri juga tuh akhirnya. Jadi ujungnya tengahnya kosong. Apa namanya? Tengahnya nggak di-exploit juga. Bener kayak Indonesia strike gitu, maksudnya strike kan sebenarnya striker tapi tetap lebih sering dari kiri kan. Dan walaupun ada satu peluang juga tuh dari kirinya yang high kiri walaupun lemah kan yang di save oleh Sommer. Iya, maksudnya ya pakai kaki lemah. Iya, terus ya setelah itu nggak ada lagi tuh, justru lebih sering lewat Yunus Musa yang kemarin dipasang di kanan lebih banyak pergerakan yang membahayakan, tapi ujung-ujungnya tetap crossing atas lagi. Sedangkan di sana udah ada Giroud ngapain gitu loh. Kan ada yang crossing bawah akhirnya polisi kalau nggak salah dan dapat save Sommer juga. Itu bagus, tapi kenapa ujung-ujungnya balik-balik ke bola atas lagi. Dan ketika Inter membiarkan Milan memegang bola banyak, gue nggak ngeliat pergerakan pergerakan awal bolanya Milan tuh bagus. Jadi kayak gitu-gitu aja template dan akhirnya nggak bisa menciptakan space yang diinginkan tadi. Menurut gue sih gitu kemarin. Oke. Tapi golnya Tomori ya itu memberikan harapan sih untuk fans Milan ya. Karena itu di menit 80-an ya. 80 gitu. 79. Iya, dan itu ya 10 menit terakhir Milan dikasih nyerang mulu, apa ya akhirnya ada clash juga tuh. Itu udah kita prediksi itu pasti Theo sama Davies bakal clash dan terkejadian dan itu lucu juga ya. Kabarnya mereka mau selesaikan di HSS katanya. Apakah dengan KO juga seperti pertandingan minggu lalu ya? Code Blue. Apakah seperti itu? Kan sama Blue ini Blue kan. Oh iya. Sampai gancet 2 menit lagi kagak mau. Pas. Dan bahasa condet banget. Dan itu di komen sama calon pemain Liga 2. Dirain golan. Tadi Hakan Calhanoglu live di Instagram kan Iya, di komen. Terus kabarnya sampai saat ini Davies pasti nempel di bajunya Theo. Kocak di komen pemain Liga 2. Bang Bara lah, menurut lo pertandingan ini gimana deh? Sebenarnya kalau buat Milan ini juga bukan misi yang terlalu sulit ya, menahan seri atau mendelay perayaan Scudetto-nya Inter, tapi ya balik lagi pelatih yang kepala batu, yang botak tapi tolol itu selalu aneh-aneh di momen-momen krusial. Ya seperti tadi contohnya Naldi udah ngomong si Leo dijadikan CF, sementara sebenarnya Giroud baik-baik aja walaupun mungkin agak lelah dengan pertandingan kemarin, tapi masih kuat dari main dari menit awal dan juga Musa di kanan. Ya apa yang mau diharapkan dari Pioli ini ya? Gue kan kemarin sempat ngomong gue pengen Pulisic jadi IMF lagi kan, karena memang di beberapa terakhir itu si RLC juga kurang perform di IMF, dan juga Chukwueze harusnya layak mendapatkan menit bermain lebih, iya karena dia juga lagi lumayan on fire kan. Ya balik lagi memang sebenarnya yang tadi Leo hampir ngegol itu sebenarnya berhasil tuh idenya yang mengcounter attack ke Inter ya kan, itu tinggal Mkhitaryan sendiri di belakang tuh nggak salah kemarin. Nah tapi ya memang gol kedua sih kalau gue pribadi tuh sebenarnya nggak layak buat Thuram kebobolan Thuram ngegolin semudah itu sih kalau gue bilang. Itu bola dapat lah Mignon harusnya ya. Tapi
mungkin ini ya kayak kan di leg pertama di pertandingan pertama Thuram ngegolin dari hampir mirip skemanya dan itu ke tiang jauh. Nah ini mungkin mainan bagus banget. Iya mainan udah mikir kayak bakal ke situ lagi nih, tapi ternyata ditendang ke tiang dekat ala Mbappe kan. Mbappe di situ ketipu. Ya sayang sekali nasi sudah menjadi dubur ya. Aduh, bubur. Berarti menurut lu kesalahan utamanya adalah Pioli tetap. Strategi dari awal Pioli harusnya nggak seperti ini gitu. Untuk menahan Inter lah, seenggaknya kan hanya menahan Inter kan sebetulnya. Bukan misi yang sulit banget gitu. Iya. Sulit oke lah melihat dari permainan Inter yang mengerikan, cuma ya Nanseri doang ngapain lu Leao di situ dan terbukti memang dia minggir terus kan. Iya terus. Ke kaki kirinya poolnya nggak ada poolnya tuh. Dan sebenarnya juga Inter nggak bermain bagus, maksudnya bukan yang bagus banget gitu. Punya banyak peluang dan lagi-lagi banyak peluang yang dibuang-buang. Lautaro yang babak pertama umpan dari Di Marco itu ke atas itu anjir. Masih di permainan Inter yang setelah gagal lolos UCL ya, masih naiknya masih belum balik ke performa awal. Dan menurut gue kayaknya ini juga salah satu pertandingan yang kurang baik dari Inter sih. Iya kan, gue juga ya kita mesti akuin memang ya selain karena Scudetto-nya Inter, tapi secara permainan juga nggak oke banget gitu. Cuman ya kemenangan ya still a win iya, gitu. Maksudnya kemarin Lautaro kayak gitu Thuram juga melebar itu masih gua maafin lah untuk karena ini lagi ya yang penting Scudetto lah. Walaupun main jelek ya udah lupakan dan semoga nanti kedepannya karena udah nggak ada apa-apa lagi ya 5 pertandingan sisa lebih lepas bahkan bisa mainin rotasi lebih banyak. Ya itu lebih penting lah karena setidaknya lu punya talenta lain yang mungkin di musim depan bisa lu manfaatkan lebih sering gitu. Karena kan banyak juga pemain-pemain yang mungkin dari Primavera yang mungkin butuh menit bermain lebih banyak atau beberapa pemain yang kita tahu lebih banyak menghuni bangku cadangan dan butuh kesempatan kayak Aslani atau mungkin yang pemain Belanda Klaassen mungkin ya, gue nggak tahu apakah di musim depan akan atau di sisa musim itu nggak usah diomongin. Dalam sisa musim bakal lebih sering dimainin sebagai starter atau yang Buchanan gitu akan banyak kan sebenarnya atau pemain-pemain Primavera. Cuadrado tuh masih sering kontrol rumah sakit loh. Maksudnya temen gue yang tinggal di Italia itu sempat cerita ketemu Cuadrado di rumah sakit. Ini orang ngapa itu kayak parah banget ya. Gue pikir mau disuntik mati ya. Mas terlalu rasis mas, jangan. Dulu udah gak pernah main di lapangan dan ternyata masih segitu rutinnya visit rumah sakit gitu. Atau mungkin masalah ototnya atau masalah tuh ininya nggak sih? Kayaknya memang tempurungnya. Namanya ya sama faktor umur terus cederanya itu yang di tempat yang sama gitu maksudnya. Jadi ya kambuh ya kambuhan gitu, cedera kambuhan. Ya, tapi gitu-gitu dia udah dapat 6 Scudetto loh. Iya betul. Jadi udah lebih banyak kalau digabungin Totti digabungin, Ronaldo digabungin. Dari Napoli semuanya digabungin. Iya, mas jangan terlalu itu mas. Itu terlalu ketara mas. Saya juga kesel kalau diomongin gitu. Jangan. Jadi bisa ketawa. Oke, sedikit tanyain Bang Bara. Melihat track back rekornya Pioli yang sekarang kejadian pertama dalam sejarah Serie A bahwa Scudetto itu dimenangkan di laga derby dengan 6 kali atau mungkin gua singkatin aja 6 streak tidak pernah menang di derby. Mungkin gua rapetin lagi di musim ini pun juga kalah berturut-turut kan lawan rival. Menurut lo aib gak sih? Ternyata nggak segitu parahnya perasaan gua khususnya pribadi ya. Dan teman-teman juga kayak waktu itu kan kita memang kayak takut banget atau ngindarin banget lu, aduh jangan sampai terus gitu. Tapi kalau dipikir-pikir di derby pun untungnya kan memang ya namanya derby kan kandangnya bersama ya. Jadi kayak bukan yang lu bener-bener lu di kandang yang 3/4-nya itu supporter lu, ini kan masih lumayan rata. Tapi kabarnya kemarin kasih itu cuma 7.500 doang loh Bang. Kalau dari alokasi tiket sih biasanya memang. Tapi katanya ada yang jual lagi sampai fans Milan dicalokin. Memang fans Milan juga kemungkinan besar tidak mau nonton ya, karena kan dia udah tahu juga bakal sakit hati. Karena di Twitter gue udah lihat yang anak kecil tuh kalau nonton di TV. Buka baju. Oh iya. Yang dibuka depan lama video lama ya. Tiap ya. Sial. Iya oke, itu lucu banget sih. Tapi memang di sini kayak lebih fans Milan tuh kayak orang udah sakit terus stroke pembuluh darah pecahnya nih. Tapi karena apa? Karena mikirin Pioli. Dan bahkan pengen buru-buru mending ini Pioli dipecat segera karena mumpung masih ada match pelatih baru bisa adaptasi lah bawa tim dibanding nanti kan ini memang gosipnya santer banget udah bakal pasti nggak diperpanjang kan akhir musim tapi kayak buat apa lagi gitu kan sebenarnya 5 match lumayan buat pelatih baru bisa mulai main. Tapi masalahnya tadi gue baca juga di Twitter kan di wawancara tuh
Terus Pioli, "Lu gimana nih tanggapan lu kan lu udah ada ini." Terus ditanggapin Inzaghi juga 12 sampai 14 bulan kemarin dalam kondisi yang nggak baik-baik saja, hampir dipecat. Nah, terus saya juga kayaknya masih aman-aman aja sih harusnya sih malah balas kayak gitu ya. Ampun deh ya Allah. Tapi tenang Bang Bara, musim depan beban itu akan saya pikul karena Pioli kemungkinan akan ke Napoli. Tenang. Atau kalau nggak Pioli sih Jadi ini ya, 3 kalau nggak salah ya. Gasperini, Italiano kemungkinan ke Bolonya. Jadi kemungkinan paling bawah itu Conte karena Conte kemungkinannya paling kecil. Biarpun possibility-nya paling gede karena tim-tim gede juga udah pada nemuin kandidatnya. Kedua itu ada Gasperini, yang ketiga, pertama itu sebenarnya Pioli. Jadi kemungkinan saya akan menikmati Pioli Masterclass di musim depan bersama Napoli. Mudah-mudahan besok di Australia udah pelatih baru lah. Amin. Kayak kemungkinan kan Van Bommel ya? Iya, Ibra maunya Van Bommel. Ibra maunya Van Bommel ya. Semoga menemukan yang paling terbaik lah dari yang ada sekarang karena kan nanti akhir musim cukup banyak pelatih-pelatih yang tersedia sebenarnya kan. Ya, tapi kalau BTW juga kemarin setelah Inter merayakan ya setelah peluit panjang tuh nggak lama Milannya nyetel lagu disco gede-gede juga. Jadi kayak emang gua dirusuin lah lu biar gak usah laba-laba lu Daripada lampunya dimatiin kan. Lampu stadionnya dimatiin. Itu kayak mama nggak seneng anak tetangga main di rumah kan. Terus kemarin kan si Thuram juga diwawancara ya sama si Marco-nya IFTV ya. Ya CBS lah, di CBS ya. Dan kayaknya Thierry Henry. Iya, yang dia terima kasih sama Uncle ya, dia manggilnya Uncle Thierry Henry, dan bahasa Inggris ternyata bagus juga sih Thuram di wawancara saat itu. Dan kabar kalau nggak salah si Marco nyebutin Thuram, Lilian dan Marcus jadi pasangan father and son keempat yang juara Scudetto. Mungkin sebelumnya pasti Maldini ya, Cesare Paulo, terus siapa lagi? Sandro Mazzola, Valentino Mazzola, terus yang ketiga berarti siapa? Tahir. Sorry. Kudikini kayaknya pernah sama Milan juara juga kan, bapaknya juga pernah. Cadangan ya? tapi iya. Tapi dapat satu caps. Nah, satu lagi mungkin harusnya Stankovic juga karena Dejan Stankovic sama Filip Stankovic yang ketika 2021 itu juara ada tuh anak yang Filip Stankovic. Stankovic yang back ya? Iya, yang kiper. Oh, sorry. Yang back. Iya. Sama mau nambahin lagi tadi kenapa si Marcus Thuram tuh bahasa Inggrisnya jago karena si Lilian Thuram itu memang anak-anaknya dari kecil itu udah dilesin bahasa Inggris karena dia targetnya memang anak-anaknya kalau bisa berkarir di luar dan itu bahasa Inggris kan komunikasi yang paling basic sebenarnya. Jadi itu yang diharapin. Padahal dia lebih banyak main di Jerman sama di Perancis kan. Si Marcus Thuram tuh hampir nggak pernah main di Inggris. Nah itu makanya gue sih lumayan respect lah sama mindsetnya orang tuanya gitu. Karena anak udah internasional banget. Kayak Chiesa juga, Chiesa bagus bahasa Inggrisnya kan. Enrico Chiesa ternyata juga nggak pernah juara. Jadi Chiesa bukan jadi salah satu father and son yang pernah Scudetto. Oke, mari kita tutup episode ini dengan merayakan 20 gelarnya Inter di Serie A Champione. Selamat Inter. Thank you. Dan sebelum saya menutup juga saya memberikan selamat kepada timnas Indonesia U23 yang sudah lolos di fase grup dan kemungkinan akan menghadapi Korea Selatan di Kamis dini hari. Dan kalau itu menang, peluang kita untuk masuk ke Olimpiade jauh lebih besar karena mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu 3 sebenarnya di +1. jadi yang 4 itu playoff. Jadi kalau kita mau benar-benar dapat tiket langsung ke Olimpiade itu antara 1, 2, 3. Kalaupun kalah di posisi 4 akan melawan CAF itu Gini kalau nggak salah ya. Iya, Afrika. Iya, Afrika. Gue lupa negaranya. Dan itu juga negara CAF juga lumayan kuat sih karena mereka pemainnya banyak abroad juga. Iya, justru kalau tim-tim Afrika di segi kelompok umur tuh bagus lebih mereka. bagus gitu. Makanya lebih baik kita at least juara 3 lah ya atau kalau kita masuk final lah. Ketemu ini ketemu Israel. Terus grup Israel Paraguay. Nanti gak jadi ikut lagi. Iya, makanya jangan satu. Oke, di luar hal itu makanya saya pakai baju Tokyo Verde untuk menghargai lemparannya Pratama Arhan. Oke, tadi menurut teman-teman semua gimana komentar kita atau pembahasan kita ada yang kurang atau gimana, monggo ditulis aja lah ya. Kritik dan saran kita sangat menerima banget. Thank you juga Tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng jadi kalau ada konten baru gak ketinggalan. Di kita juga banyak konten-konten bagus dan baru juga dibikin sama teman-teman dari konten kita juga ada di TikTok dan Instagram namanya pinsport.com. Kalau di TikTok kalau nggak salah Pinsport Official atau apapun lah ya, tapi
kalau mau nyari @winsport.com untuk berita olahraga terupdate. Saya Rangga mewakili teman-teman saya dan yang sedang berbahagia ini. See you on another episode. Arrivederci. Bye bye. Grazie. Grazie. Ini visitor banyak yang komen nih Mas ini. Pastilah.